Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Nurul Syifa, Sunter, Jakarta Utara. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Di balik pria hebat ada wanita hebat. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ustazah Khotrunada dan Ustazah Syifa Nur Fadilah. Dan seperti biasa untuk memperdalam tema kita, kami telah menyiapkan 3 segmentasi nanti, kita akan gali lebih dalam lagi dalam segmentasi tanya jawab. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri thumma salatu wa afdalus salamu ala ashrafi khalqi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Ada guru saya di sini, Ustazah Khotrunada, Mas Agung dan para guru-guru Damai TV One yang sedang menyaksikan. Ibu, bapak yang hadir, kumaha daramang, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Utang lunas? Belum, kelihatan mukanya mikir semua nih. Ibu, bapak, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa gembiranya saya pada hari ini, siang hari ini banyak sekali datang para ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak. Tapi memang kalau pengajian di mana-mana mayoritas yang lebih banyak jumlah ibu-ibu. Ini menandakan bahwa ternyata kalau kita pengen lihat agama itu baik atau tidak, lihatlah perempuan di dalamnya. Ini insya Allah orang sini demen ngaji semua, suka ibadah semua. Inilah mengapa dikatakan bahwa perempuan itu imadul bilad, tiangnya negara. Idza salahat salahatul bilad wa idza fasadat fasadatul bilad. Kalau baik perempuannya, maka negara dan isinya juga baik.
Tapi kalau buruk perempuannya, maka negara dan isinya juga buruk. Maka ada ungkapan yang mengatakan di balik lelaki yang hebat ada sosok perempuan yang sukses. Bu, punya suami? Yang ujung janda teriak, saya nggak punya katanya. Bagaimana sosok perempuan yang menjadikan laki-laki itu hebat dan sukses? Ada dua sosok perempuan. Yang pertama, dia menjadi seorang istri, zaujatan muti'atan, istri yang taat sama suami. Sosok yang kedua yang menjadikan laki-laki itu hebat, sukses, luar biasa adalah perempuan yang menjadi sosok ibu. Al-ummu madrasatul ula. Idza a'adattaha a'dadat sya'ban thayyibal a'raq. Kalau pengen lihat generasi selanjutnya sukses atau tidak, lihat siapa ibunya. Imam Syafi'i bisa jadi orang besar karena beliau di bawah didikan seorang perempuan hebat, ibunya. Siapa lagi? Maryam. Dia di bawah didikan Hanah binti Fakut ketika Imron sudah wafat. Ada Robi'atul Ra'i. Beliau juga hebat karena didikan dari ibunya. Jadi ternyata posisi ibu untuk mencetak laki-laki hebat, generasi sukses selanjutnya itu sangat-sangat penting sekali. Bapak, udah punya istri? Kira-kira istrinya hebat atau tidak? Langsung nengok ke istrinya. Sosok ibu yang hebat, pertama dia sabar. Sabar ketika mendidik anak-anaknya. Lagi punya uang sabar, nggak punya uang sabar, anaknya bager, nurut dia sabar, lagi nggak bagus juga dia sabar. Yang kedua, ibu yang solihah, yang taat. Kalau kita nggak punya anak gimana Ustazah? Bisa juga kita mendidik generasi selanjutnya, kita bisa jadi sosok guru. Kita bisa jadi sosok pendidik, nggak punya anak kita angkat anak, kita ngasuh anak orang lain. Kalau anak itu berhasil, berarti lihat siapa sosok di baliknya. Salah satunya adalah kehadiran dari ibunya. Banyak para pendidik kita lihat dalam riwayat, dalam sejarah ada Mu'unisat al-Ayubiyah, Syamiat at-Taimiyah, ada Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah. Kemudian ada Zainab putri sejarawan Abdul Latif, ada Syekh Syuhroh, beliau ini adalah guru Imam Syafi'i. Kalau kita ke Mesir juga ada Sayyidah Nafisah, salah seorang ulama wanita yang sangat terkenal dan diakui kapabilitas keilmuannya. Jadi perempuan itu ternyata pondasi yang sangat utama bagaimana dia bisa memberikan kebaikan kepada suami maupun anak-anaknya. Jadi perempuan yang hebat adalah ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya, itu yang pertama. Yang kedua, perempuan yang hebat adalah istri yang taat, istri yang solihah. Di balik Adam ada Hawa, di balik Nabi Muhammad ada Siti Khadijah, di balik perempuan-perempuan hebat bahkan di Indonesia, di balik Pak Harto itu ada Ibu Tin, betul? Di balik Pak SBY kemarin belum lama istrinya wafat berapa tahun yang lalu, ada istrinya. Jadi kalau pengen lihat orang hebat, lihat istrinya. Bagaimana istri yang hebat untuk mengayomi suaminya menjadi orang sukses? Pertama, istri ini solihah. Ya, yang kedua istri ini taat sama suami. Yang ketiga nggak banyak ngeluh, nggak banyak ngungkit. Dan yang keempat adalah istri yang hemat. Pengen jadi kaya, suaminya pengen berhasil, istrinya kudu hemat. Ini udah baru gajian, udah ditarik. Bon utang di mana-mana. Ya, istri yang hemat adalah istri yang bisa menjadi manajemen keuangan keluarga dengan baik. Insya Allah kita yang hadir ibu-ibu semua menjadi istri yang bisa mengantarkan suami kita kepada kesuksesan. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Syifa, dan dalam segmentasi berikutnya nanti Ustazah Nada akan memberikan gambaran kepada kita bagaimanakah sosok wanita hebat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema di balik pria hebat ada wanita hebat. Lantas bagaimanakah sosok wanita hebat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Ustazah Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, saya bersama dengan Adinda Ustazah Syifa dan juga Mas Agung serta para alim ulama di mana saja berada, dan alhamdulillah saya bersama dengan para calon penghuni surga. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu yang di sini sehat? Alhamdulillah. Saya berada di hadapan para bidadari-bidadari surga. Wajahnya terlihat pancaran, wanita solehah, wanita yang bikin sukses suami dunia akhirat. Alhamdulillah, syukur nikmat kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, Allah kasih nikmat kita bisa silaturahim. Dan pembahasan kita pembahasan yang sangat istimewa berkait dengan bagaimana kita sebagai wanita harus menjadi wanita yang kuat. Bagaimana sebagai seorang suami pun juga harus memiliki kekuatan untuk bisa mendampingi istri. Satu dengan lain bisa saling menguatkan. Kalau memiliki pedoman, kita di muka bumi ini harus punya tujuan arah. Dalam menghadapi kehidupan kita harus memiliki satu figur yang tentunya figur utama kita yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang suami, seorang laki-laki mendapatkan wasiat dari baginda Rasul, yang dimana ketika itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabat, istausu bin nisa'i khairan. Wahai sahabat-sahabat, aku berwasiat kepada kalian, berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada wanita. Istri wanita, ibu wanita, saudara kandung yang perempuan, yang wanita, perlakukan sebaik-baiknya. Anak perempuan pun juga perlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena akan membawa dampak pada kehidupan di masa mendatang. Dan alhamdulillah, perempuan juga memiliki satu pegangan kalau ingin menjadi wanita yang solehah. Ibu pengen jadi wanita solehah? Ini wajah-wajahnya pengen masuk surga semuanya. Wajah-wajahnya insya Allah pengen jadi wanita solehah semua. Seperti yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengar kalimat bahwasannya di balik suksesnya, berhasilnya seorang pria maka ada pendamping seorang istri yang juga senantiasa mendampingi penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Saya tergambar sosok Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dan kita memahami kisahnya, kita memahami ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Begitu ketakutan, begitu mendapat hal yang sangat-sangat seolah-olah menakutkan dan mengkhawatirkan. Pulang ke rumah, baginda Rasul menemui istrinya Sayyidah Khadijah, kemudian mengatakan zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Istri yang solehah ketika menghadapi suami yang semacam itu, pastilah ia ingin menjadi penyejuk hati dan penyejuk mata. Kita contoh Sayyidah Khadijah ketika mendapati baginda Rasul dalam keadaan yang sangat ketakutan, maka Sayyidah Khadijah berusaha untuk menenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban? Apa kalimat yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah? La yuhzikallahu abadan. Ya Rasul, enggak mungkin Allah itu akan menyusahkan engkau.
Tidak mungkin Allah akan memberikan hal-hal yang tidak baik kepada engkau. Karena engkau adalah orang yang menjalin silaturahim. Engkau yang baik, engkau yang dermawan. Enggak mungkin Allah itu akan mencelakakanmu. Tidak mungkin Allah akan menyusahkanmu. Tidak mungkin Allah akan mengecewakanmu. Ibu, kalau kita mengatakan hal semacam itu kepada suami, saya mau tanya sama Bapak. Sekiranya Bapak pulang kerja, badannya basah, capek, lelah menghadapi permasalahan di kantor, pekerjaan satu hari yang sangat berat. Kemudian Bapak ketika sampai di rumah, Ibu langsung bilang, Masya Allah capeknya suamiku, mau minum teh apa mau minum kopi. Kira-kira Bapak senang apa enggak? Ketika menghadapi masalah yang sangat berat, kemudian istri, ayo Pak duduk dulu, ambil air wudhu dulu. Sholat dulu, tenangin hati dulu supaya lebih nyaman hatinya. Kira-kira Bapak senang apa enggak? Bu, kira-kira kalau ada Bapak suami pulang ke rumah dalam keadaan yang lelah, yang letih, capek, kira-kira kalimat apa yang akan Ibu sampaikan kepada suami? Tapi saya husnuzan. Ibu-ibu yang hadir di sini ketika suami Bapak datang ke dalam rumah, Masya Allah Pak, saya ambilin handuk yang hangat. Saya ambilkan minum teh kesukaan Bapak. Saya sudah siapin pisang goreng buat Bapak makan. Sepertinya mukanya sangat lelah, Bapak duduk dulu tenang, nanti saya temenin. Itu Masya Allah istri yang akan memberikan ketenangan, ketentraman pada suami. Tapi kalau orang yang kadang-kadang istri di zaman sekarang yang terkadang khilaf, lupa ketika suami pulang membawa beban yang berat, kemudian menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, akhirnya langsunglah beribu-ribu pertanyaan langsung disampaikan kepada istri. Dari mana aja? Itu baju kenapa lagi kotor? Kan susah nyucinya. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini, semua yang menonton tayangan ini insya Allah semua termotivasi untuk menjadi istri solehah, istri seperti Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, imro'atu baginda Rasulullah SAW yang senantiasa bisa memberikan ketenangan kepada suami. Yang kedua, istri harus memiliki peranan penting di dalam rumah tangga selain dalam cakap berkomunikasi, dalam bisa menenteramkan hati suami. Yang kedua, seorang istri juga yaitu harus bisa pandai dalam mereda amarah. Memang seorang perempuan itu biasanya kalimat yang keluarnya itu lebih banyak daripada perempuan. Udah langsung komplain aja ya. Yang lebih komplain yang perempuan, Masya Allah. Perempuan lebih banyak bicaranya daripada laki-laki. Bapak tadi nggak komplain Bu, yang komplain ibu-ibu lagi. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kaum perempuan ini senang, suka dan memang terbiasa dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang lebih banyak daripada kaum pria. Tapi ala kulli hal, sampaikanlah ucapan-ucapan yang menyejukkan, dan yang kedua kita bisa yang namanya menahan amarah. Ibu, alhamdulillah kalau emosi sesaat, kesal sesaat itu biasa dialami oleh setiap manusia, khususnya kaum wanita. Tapi ingat, yaitu Sayyidah Fatimah istri dari Sayyidina Ali. Ini adalah putri baginda Rasulullah SAW. Begitu luar biasa Sayyidah Fatimah digembleng, dididik oleh Sayyidah Khadijah, ibunya beliau. Dan juga meniru dan mencontoh dari ayahnya baginda Rasulullah SAW. Apa yang ia lakukan? Terkadang ketika cemburu hatinya gak enak, hatinya mungkin ingin mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang sekiranya akan melukai suaminya, maka ditahan. Dia berpikir apakah layak itu diungkapkan. Insya Allah dengan menjaga lisan, insya Allah kita akan senantiasa bisa menjadi istri yang jauh lebih baik dalam mendampingi suami kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Ustazah Nada, dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi dua mukadimah telah disampaikan oleh guru kita. Tentu saja kita akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita nanti akan menambah pemahaman kita tentang apa sesungguhnya kriteria dari wanita hebat yang mampu mendampingi suami yang hebat. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Bambang yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Sifatnya curhat tentang istri. Istrinya lagi nonton gak Pak? Ada. Oh iya. Maaf istriku. Saya memang merasa selama ini istri banyak membimbing saya. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang saya jengkel. Maaf ini ya, mungkin dirasakan oleh bapak-bapak yang lain yang pendiam. Saya termasuk pendiam. Cenderung untuk mengatur. Sampai setiap langkah diatur. Memang saya habis sakit 7 bulan, diatur semuanya. Nah, bagaimana saya mensikapinya agar tidak terjadi miss atau paling tidak win-win solution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang. Mungkin kamera bisa nge-shoot zoom in ke istrinya? Bunda. Baik, silakan Ustazah Syifa dari Bapak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, luar biasa sekali. Saya rasa ini bukan suara hati Bapak saja, tapi suara hati semua suami gitu ya. Memang fitrahnya perempuan itu lebih bawel, lebih cerewet. Makanya kata Ki Hasyim Asy'ari begini, dalam kitabnya Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, kalau ada 6 sifat dalam diri perempuan, itu harus dijauhi perempuan tersebut. Nah, kita sebagai perempuan harus kita cepat-cepat rubah. Salah satunya apa? An-nanah, man-nanah, han-nanah. Nih yang 3 poin nih. An-nanah ini suka mengeluh, dikit-dikit ngeluh. Gak bersyukur, dikasih uang belanja 5 juta sehari ngeluh. Gak pernah ya? Saya juga gak pernah gitu. Ini sindiran aja sebenarnya. Dikasih uang belanja berapapun ngeluh ya sama suami. Sakit kepala kita karena semua difikirin, dikeluhkan. Ini an-nanah disebutnya, harus dihindari dan harus dirubah. Yang kedua man-nanah. Man-nanah itu tukang ngungkit sama suami. Suami punya salah udah 5 tahun yang lalu masih inget sampai sekarang. Mau makan diungkit, mau tidur diungkit, mau mandi diungkit, kata suami, ya Allah udah dong udah gitu. Dan yang ketiga hananah. Hananah itu adalah seringkali memikirkan laki-laki lain yang bukan suami atau ngebanding-bandingin suami dengan suami orang lain. Ah, Bu, pernah begitu? Sering. Tapi nauzubillah, insya Allah orang sini enggak gitu semua ya Bu ya. Nah, ketika kita diatur-atur oleh perempuan, bisa jadi memang mengaturnya itu adalah kebaikan. Karena memang dalam neuroscience kan disebutkan perempuan itu dalam 1 hari bisa mengeluarkan kata-kata 20.000 kata. Laki-laki cuma 7.000 kata, tadi kata Ustazah Nada, makanya perempuan lebih cerewet. Dan fitrahnya sifat perempuan itu suka mengatur, walaupun itu sama suaminya sendiri. Ya tolong dong anduk jangan taruh sini, bisa nggak ayah di situ jemur, taruh yang benar dan lain sebagainya. Ya tolong dong, kalau ayah dapat gaji kasih ke mama, biar mama yang ngatur. Ya, biar ke-handle semua perlengkapan keluarga. Karena kadang-kadang kalau suaminya yang ngatur, suami nggak tahu tetek bengek yang kecil-kecil itu harus dibayar seperti apa gitu. Jadi harus disikapi dengan santai Pak. Kalau memang ternyata tidak bisa kita menerima, sudah keterlaluan cara mengaturnya, kita ajak komunikasi yang baik. Nah, kapan cara komunikasi yang baik suami dan istri? Itu adalah ketika pillow talk. Malam hari mau tidur. Jangan istri abis masak, abis nyuci diajak ngomong, itu makin marah Pak. Betul ya Bu ya? Udah habis capek ngurusin anak masak, mah tolong kamu tuh jangan gitu. Oh papa ya kamu gak ngertiin mama.
Aku capek katanya dan lain sebagainya, itu makin marah. Atau ibu kalau ngajak ngomong suami juga ketika malam hari. Jangan ketika pagi hari mau berangkat kerja atau pulang kerja. Tadi kata Ustazah Nada kalau suami pulang kerja siapin dulu minumnya, makannya. Diajak sama kita, bang mau kemana dulu, dapur, sumur apa kasur. Nah, bahasa sindirannya begitu kan, mau yang mana dulu. Itu kan salah satu pelayanan buat suami. Nah kalau misalkan kita sudah cari momen yang tepat untuk komunikasi, utarakan. Karena pernikahan itu untuk mencapai kemaslahatan bersama harus dengan saling keterbukaan, komunikasi yang baik. Kalau ada yang gak suka sampein. Gimana solusinya ya biar kita bisa berubah bareng-bareng. Kamu gak begitu mengatur, saya juga gak begitu merasa kayak apa ya, nurut-nurut sama istri dan lain sebagainya. Suami kepala keluarga, istri makmumnya. Sehebat apapun istri di luaran sana, kalau nyampe dalam rumah dia adalah makmum bagi suaminya dan suami adalah imam. Jadi harus saling komunikasikan saja, begitu ya ibu ya. Kadang-kadang perempuan cerewetnya benar juga kadang-kadang. Baik, Ustazah Nada mungkin bisa menambahkan, kalau kita selama ini barangkali dari kaum Hawa, kaum Adam ini salah memaknai tentang cerewetnya istri. Ini kan kalau cerewet itu bisa jadi memang bawaannya dia gitu loh. Ya kan ada orang yang diam ngasih tahu suaminya, ada yang cerewet. Nah ini bahkan salah satu contoh Sayyidah Aisyah adalah orang yang sangat pencemburu, mungkin waktu itu juga cerewet. Ini bagaimana bisa komunikasikan dua sosok seperti ini, Ustazah? Ya baik, Masya Allah ya. Ini pembahasan yang seru nih, apalagi berkaitan dengan curhat ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Syifa berkaitan dengan dua poin, di antaranya adalah komunikasi, dan yang ketiga saya ingin menambahkan berkaitan dengan rasa husnuzon kita satu dengan yang lain. Bahwa seorang suami husnuzon yuk, baik sangka yuk, ibu itu inginnya yang terbaik kok buat bapak. Apalagi ketika mengatur makanan, mengatur pola hidup, kemudian mengatur pakaian misalnya, ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan, untuk bapak. Nah kemudian bagi ibu, meskipun suami ini punya rasa husnuzon yang tinggi, baik sangka yang tinggi, jangan dimanfaatin. Artinya apa? Kita coba atur, biar bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu posisinya di atas kita. Artinya tetaplah kita dengan bahasa yang baik, tutur kata yang baik. Kalau kita ingin mengatur, jangan dengan bahasa perintah. Jangan dengan bahasa aturan, karena itu pasti sudah ada penolakan. Tapi dengan bahasa, karena kita dengan suami ini adalah relasi. Kita hubungannya adalah satu kesatuan. Kita coba dengan bahasa yang asik, bahasa kita. Pak, coba deh kalau pakai pakaian ini sepertinya lebih bagus deh. Pak, kalau makan ini kamu lebih sehat loh. Pak, kalau kamu taruh di situ kayaknya lebih baik. Meskipun mungkin bahasa kita adalah bahasa yang seolah-olah seperti anak kecil, tapi lakukanlah itu. Karena insya Allah dengan pandai kita berkomunikasi seperti Sayyidah Khadijah, seperti Sayyidah Aisyah, Masya Allah. Kita mencontoh figur-figur ulama terdahulu, istri dari baginda Rasulullah SAW yang pandai menggunakan bahasa lisannya, insya Allah akan saling menghargai satu dengan yang lain dan insya Allah akan terbina rumah tangga yang semakin tua, insya Allah akan semakin harmonis. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya dari Ibu Anita yang akan dijawab oleh Ustazah Nada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Yang saya ingin menanyakan adalah wanita soleha adalah wanita yang taat kepada suaminya. Dan saya yakin ibu-ibu di sini pasti sudah merasa suaminya sukses karena ada ibu-ibu yang hebat. Tapi di samping itu juga kita punya orang tua. Yang kadang orang tua kita merasa iri terhadap sikap kita pada suami, sedang orang tua kita suka ingin punya anak kita sikapnya sama seperti kepada suami. Oleh karena itu bagaimana menyikapi kita sebagai seorang istri agar kepada orang tua pun bisa memberikan sikap yang sama dengan kepada suami. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali, hubungan kita dengan apa istilahnya orang tua. Iya, silakan Baik. Ustaz.
Kita sebagai istri ingin memberikan yang terbaik buat orang tua, apalagi mungkin orang tua sedang sakit atau sekiranya orang tua sudah dalam keadaan udzur atau tua, ingin kita memberikan perhatian lebih. Lalu bagaimana nih, suami pun juga harus mendapatkan perhatian. Yang pertama, bahwasannya yakin ketika ijab kabul, saya terima nikahnya, suami mengatakan hal semacam itu, maka semua beralihlah semua tanggung jawab orang tua kepada suami, sehingga kita ketika sudah menikah, maka yang harus didahulukan seorang istri adalah suami. Ya, mau apa-apa izin sama suami. Taatilah suami, kecuali kalau hal-hal kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk bermaksiat. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kita nggak boleh taat kepada suami kalau memang suami memerintahkan bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tapi di luar itu kita taatlah kepada suami. Meskipun untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Pah, ibu sakit. Pah, ibu butuh uang. Pah, ibu begini begitu, maka sampaikanlah itu kepada suami. Bentuk ketaatan kita kepada suami. Kalau sekiranya suami memiliki pendapat, maka jangan langsung emosi. Meskipun mungkin pendapatnya tidak sesuai harapan kita. Terima dulu, tampung dulu, hargai ungkapan atau hargai keputusan suami. Nah, kemudian ada waktu yang tepat, sampaikanlah, Pak, mohon maaf, bukan saya nggak dengar apa kata Bapak, tapi sepertinya ini betul-betul perhatian Ibu harus dilakukan, harus. Nah, itu sampaikan, komunikasi lagi-lagi, ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Bapak tentu seorang suami yang keren, ya, bukan hanya fisiknya saja, tapi seorang suami yang keren. Seorang suami yang betul-betul ingin berada pada ridhonya Allah tidak akan menghalangi seorang istri untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kuncinya istri tetap taat kepada suami. Buka komunikasi yang baik, kemudian jangan ada yang ditutupi, bukalah kalimat-kalimat, bukalah pembahasan, bahasa yang baik kepada suami. Kalau suami menyampaikan hal yang tidak sesuai keinginan kita, husnuzon lagi tadi, tahan dulu. Ada masa yang tepat seperti Ustazah Syifa sampaikan di sebelum tidur, sampaikan dari bahasa hati. Kita sampaikan dengan hati, maka diterimanya juga oleh Bapak dengan hati. Tapi kalau ibu menyampaikan dengan emosi, diterimanya juga nanti dengan emosi. Dan insya Allah ketika satu dengan yang lain tahu peranan masing-masing, suami ingin mendorong istrinya untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, inilah insya Allah akan menjadi kunci kebahagiaan suami dan istri. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustazah Syifa mungkin bisa memberikan sedikit komentar atau gambaran tentang peristiwa yang sering terjadi adalah istri sering cemburu dengan suami yang sangat mengurusi ibunya yang masih hidup. Nah, ini kan kadang-kadang konflik yang kecil-kecil pun bisa menjadi konflik besar, bahkan ancamannya mereka sampai divorce gara-gara menuruti orang tuanya. Gara-gara ini jadi divorce ya, banyak sekali kasusnya. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus yang demikian, kita harus pahami buat para perempuan, para ibu-ibu yang sedang nonton juga di rumah, bahwa prinsipnya adalah suami itu milik ibunya dan istri milik suaminya. Istri harus taat sama suami dan kita sebagai istri tidak boleh menghalangi suami untuk tetap taat kepada ibunya. Perceraian banyak terjadi di mana-mana gara-gara mantu sama mertua bertengkar. Betul? Mertua cemburu sama menantu, menantu cemburu sama mertua. Maka untuk meredakan konflik demikian, di sini titik pusatnya adalah suaminya. Bagaimana dia harus bisa adil. Dia tetap berbakti kepada ibunya, tetapi juga tidak meninggalkan kewajibannya untuk berbuat baik kepada istrinya. Biasanya yang sering diribut ini gara-gara nafkah, uang. Jadi ibu-ibu, bu, kalau suami ngasih kita emas 50 gram seneng gak? Diterima? Kita ucap alhamdulillah. Abis itu kita bilang sama suami kita, ya ini alhamdulillah saya dikasih emas 50 gram, ngomong-ngomong ibu dibeliin emas juga enggak? Jadi menantu yang baik adalah kalau dia dibeliin sesuatu sama suami, tanya ibunya dibeliin atau enggak. Ini menantu soleha yang begini nih, cakep. Yang kedua, mertua yang baik adalah mertua yang tidak pernah cemburu sama istri anaknya. Karena tahu kalau sudah besar itu anak itu bukan anak kecil lagi, dia juga punya pendamping hidup. Kebanyakan mertua cemburu itu gara-gara gak rela, dari kecil diurus, dibiayain, udah sukses gajinya gede diambil sama perempuan lain. Betul gak Bu? Ini suara hati mertua nih,
Ya, suara hati mertua. Maka jangan ada rasa cemburu sedikit pun. Kita lihat memang anak kita sudah kita besarkan dengan biaya yang besar, kemudian sudah enak diambil orang, ya. Tetapi dari sisi yang lain harus kita lihat menantu kita. Menantu kita sudah dididik oleh orang tuanya, dibesarkan cantik, besar, hebat ya. Kemudian dinikahkan. Ketika dia sudah besar, orang tuanya sudah tidak punya andil karena dia sudah di bawah andil suaminya. Jadi kalau mau lebih sakit, hati seorang ibu dari perempuan itu lebih sakit lagi. Ya, jadi bagaimana harus menyelaraskan mertuanya ridho, menantunya ridho, suaminya bisa adil antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Yang selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wahyu yang akan dijawab oleh Ustazah Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan pertanyaan saya dari kalimat Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah guru yang pertama. Di masa modern ini kesuksesan seorang suami atau laki-laki ini salah satunya adalah bagaimana caranya juga anak-anaknya, keluarganya ikut menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang sukses. Sukses di dunia dan insya Allah tujuan kita semua masuk ke dalam surga. Oleh karenanya di momentum Damai Indonesiaku ini, bagaimana caranya agar seorang istri atau ibu ini bisa mendidik anak-anaknya, triknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah di saat banyak masalah dengan game dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah permasalahan kita bersama. Di depan orang tua kelihatannya cantik banget, tapi ternyata di kamar buka-buka handphone dan sebagainya. Ustazah Nada, silakan. Baik, terima kasih. Masya Allah ya, itu memang juga mewakili pertanyaan orang tua di mana saja berada untuk di akhir zaman semacam ini. Jelas kita ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua ini sebagai pemimpin dan kelak nanti apa yang kita lakukan kepemimpinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami menjadi pemimpin, seorang istri juga menjadi pemimpin dan istri ini memimpin di rumah. Bagaimana aktivitas anak di rumah, bagaimana kebersihan di rumah, itu tentunya pilotnya yang memegang peran penting adalah seorang ibu atau seorang istri. Oleh karenanya kenapa seorang istri ini sangat dianjurkan ketika kita sering-seringlah berlama-lama di rumah. Kalau tidak perlu sekali jangan keluar gitu ya. Karena untuk memastikan keadaan rumahnya baik-baik saja. Dan yang paling harus dijaga adalah bagaimana peranan kita sebagai seorang ibu dalam menjaga pergaulan anak. Bagaimana menjaga dan membuat kehidupan anak kita terarah, tidak keluar dari syariat. Karena kita mencoba berbagi tugas dengan suami. Bapak cari nafkah ya, bapak mencari nafkah di luar, tentunya pergi pagi pulang sore, fokus dengan pekerjaannya, mencari rezeki yang halal, thayyib, kemudian pulang memberikan perhatian, kemudian juga setiap bulan misalnya memberikan nafkah kepada keluarga. Itu menjadi peranan yang sangat penting bagi seorang suami atau seorang ayah. Lalu kita seorang ibu juga ambillah peranan penting itu untuk memberikan ketenangan, kekuatan kepada suami. Peranan yang sangat-sangat mendominasi adalah bukan hanya mengatur rumah tangga tapi juga mendidik anak. Akhir zaman tidak bisa kita hindari yang namanya gadget, media sosial ya, dan bahkan terkadang ibunya pun juga ikut-ikutan megang handphone. Atau sekira-kiranya juga asyik dengan handphone, enggak salah. Cuma kita ini adalah contoh, kita adalah sebagai
contoh, sebagai figur, sebagai uswah khususnya bagi anak-anak kita. Bukan saja peranan ibu ya, tapi juga peranan bapak. Artinya ketika di rumah kita ingin mencetak, mendidik anak kita soleh-soleha. Ketika waktu maghrib, ayo nak sholat, tinggalin handphone. Tapi ternyata ibunya ngomongnya sambil megang handphone. Ayo sholat, ayo sholat. Apakah itu akan efektif? Enggak. Yang kedua, ayo nak sering-sering baca Quran. Tapi ibunya yang dibuka handphone lagi. Kapan ibu saya baca Quran? Ternyata didikan yang sangat efektif adalah pertama dari lisan, nasihat, dan yang kedua bagaimana kita sebagai uswah, sebagai contoh melakukan hal yang serupa karena anak itu lebih mudah dalam mencontoh. Dan ibu bukan saja kita fokuskan kepada, tapi kan ayah juga punya peranan penting. Iya, sama-sama. Ibu dan ayah harus bersama-sama menjadi contoh, menjadi uswah dalam rumah tangga. Meskipun memang al-ummu madrasatul ula, ibu menjadi madrasah pertama, pendidik pertama karena lebih sering waktunya bersama ibu. Oleh karenanya perhatikanlah waktu itu, detik demi detik, menit, jam yang kita lakukan. Apalagi di hadapan anak-anak, jangan keluar dari syariat. Dan tentu ketika ayah pulang ke rumah, berikanlah kasih sayang yang terbaik. Insya Allah nanti kelak akan kuat anak kita, anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Baik, selanjutnya Ibu Astuti yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ibu Astuti. Saya mau curhat ya Ustazah. Saya punya beberapa anak. Saya ini seorang ibu yang suami saya udah meninggal. Jadi saya mendidik anak saya merasa sudah seperti anak-anak yang lain, nggak pernah membeda-bedakan baik pendidikan, kasih sayang apa. Tapi salah satu anak saya ini ada yang kurang beruntung nasibnya. Nah selama ini saya selalu dipersalahkan jadi seolah-olah saya merasa sedih banget nih gitu, saya dimusuhin karena dia beda dengan keadaan ada adik yang lain lah gitu maksud saya. Itu apa yang harus saya lakukan ya Ustazah ya. Jadi nasibnya dia kurang beruntung dari yang saudara-saudara yang lain. Masalah pendidikan udah saya kasih sama, masalah pendidikan, terus kasih sayang juga sama gitu. Apalagi dia kan anak pertama, otomatis ya karena kita baru punya anak pasti kasih sayangnya lebih dulu, tapi kurang beruntung dia nasibnya dengan adik yang lain. Terus saya dipersalahkan. Baik. Apa yang saya harus lakukan ya Ustazah? Kurang beruntung secara ekonomi mungkin begitu Bu? Ya ekonominya, masalah keluarga, bukan ekonominya aja, masalah gitu. kekeluargaannya juga gitu. Baik. Jadi yang lain. Insya Allah kita akan jawab. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali anak-anak di luar sana yang menyalahkan orang tua dengan keadaannya yang tidak baik. Padahal sesungguhnya kita sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik dari kecil hingga besar, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kembali lagi memang segala sesuatu itu tergantung apa yang dia ikhtiarkan. Dan tiap anak itu punya jalannya masing-masing, punya takdirnya masing-masing. Kita punya anak 5, enggak semuanya jadi orang. Ya, mungkin yang 3 jadi orang, yang 2 tetap jadi orang, tapi bukan orang yang benar-benar orang gitu ya. Bukan orang-orangan juga Ibu. Artinya punya nasibnya yang berbeda. Ketika anak kita menghadapi hal-hal demikian sebagai orang tua adalah pertama jangan pernah menyalahkan diri kita juga. Karena orang tua itu pasti sudah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi pendidikan, finansial dan lain sebagainya. Cukup nasihati nak, berusaha lagi, coba lagi nak. Tidak ada orang sukses itu dengan hal yang tidak berproses. Siapapun orang kaya, orang sukses dia melalui proses yang sangat panjang. Ya. Ada orang-orang pintar dulunya dia bodoh dulu. Ada orang-orang kaya dulunya merih dulu, miskin dulu. Jadi mungkin kalau sekarang kamu tidak sebaik saudara-saudara kamu, bisa jadi nanti kamu yang bakal bantu saudara-saudara kamu. Jadi yakinin, kuatin. Nah orang tua itu tadi menambahkan dari Ustazah Nada, kalau kita sudah ikhtiar, doa kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam mendidik anak. Jadi anak tahu nih proses yang telah kita lalui. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar. Dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yarzuqun. Apa yang harus dilakukan? Pertama, anak kita berikan pendidikan yang terbaik itu dengan cara mencari bi'ah, circle, lingkungan yang terbaik.
Tinggal di mana? Kalau kita tinggalnya dekat tempat orang-orang solih, orang-orang ngaji, insya Allah anak kita juga tumbuh jadi orang soleh, orang baik. Gak gampang nyalahin orang, karena tahu ngajinya bener. Ya, kalau orang yang ngajinya setengah-setengah gampang nyalahin orang ketika dia dihadapin dengan takdir A, B, C, D. Ini semua gara-gara mama, ini semua gara-gara papa, ini semua gara-gara kalian. Padahal yang harusnya dia salahkan adalah dirinya sendiri, mungkin dirinya belum ikhtiar dalam berusaha, belum maksimal dalam berikhtiar dan lain sebagainya. Jadi carikan lingkungan yang terbaik biar anak kita itu bisa berproses menjadi orang baik. Yang kedua apa? Rabbana liyuqimus sholah. Ajarkan tauhid, tanamkan tauhid dari sejak dini. Dari kecil sampai besar yang paling utama harus digojrokkan kepada anak itu nilai-nilai agama, tauhid, keyakinan kepada Allah. Nah, yakin Allah itu gak pernah ninggalin kamu dengan keadaan kamu yang sekarang, yakin. Ada hikmah yang luar biasa yang Allah persiapkan itu. Jadi tanamkan tauhid, kemudian ajarkan, teladankan akhlak yang baik, yang terakhir beri makan yang halal. Itu salah satu mencetak anak yang solih-solihah. Kalau orang tuanya ngasih makan hasil korupsi, hasil nyolong, hasil ngembat milik orang lain, insya Allah anaknya udah gede susah nerima kebaikan. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya Bu ya, nasihati dengan baik. Terima kasih Ustazah, dan selanjutnya kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi, waktu kita memang sangat sempit sekali, insya Allah 2 pertanyaan ini akan terjawab oleh guru-guru kita. Ibu Ayu, silakan yang akan dijawab oleh Ustazah Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama saya Ayu. Tadi Ustazah bilang di balik kesuksesan suami yang hebat, itu pasti di samping adalah istri yang, pasti ada istri yang hebat juga. Tapi andai kata suaminya tuh nggak sukses gitu Ustazah. Terus apa istri-istri ini yang disalahkan gitu? Ya baik, di balik suami yang tidak sukses ada istri yang nggak sukses gitu ya. Terus ini, baik. Terus gini Ustazah, nih saya yakin nih ibu-ibu di sini juga istri-istri soleha, tapi banyak mengalami hal yang sama gitu. Misalnya kayak gini Ustazah. Bisa dipercepat Bunda, waktunya sangat singkat. Istri itu udah maksimal sekali tuh melayani istri dan melayani suami dan anak-anak, tapi masih disalahkan gitu loh. Kadang suami ada yang begitu Ustazah, bagaimana? Mohon Terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan kita itu manusia itu semua diuji. Dan kemudian ujiannya dengan berbagai macam hal yang berbeda. Terkadang diuji dari harta, terkadang diuji dari bisnis, dari usaha, dari karir, diuji dari keluarga, diuji berbagai macam hal. Dan kesuksesan itu tidak ternilai hanya dari karir. Kesuksesan seorang suami, seorang laki-laki tidak dinilai bahwa berapa uang saldonya dia, tidak. Tapi bisa jadi kesuksesan seorang suami adalah satu paling mendasar ketenangan hati, ketenangan jiwa. Bisa sukses seorang suami apabila mendapatkan ketenangan jiwa. Nggak kerja, jobless, tapi senang di rumah, kemudian pekerjaannya ibadah, nggak ada penghasilan karena memang keadaan yang sedang menuntut, kondisinya memang sedang jobless gitu ya misalnya, diuji dari sisi karir, tapi dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena istrinya senantiasa menenteramkan hatinya. Itu juga kesuksesan. Jadi kesuksesan wahai seorang istri, kesuksesan seorang suami bukan saja dinilai dari berapa saldo tabungannya, berapa mobilnya banyak, berapa tingkat rumahnya, bukan. Tapi kesuksesan adalah kesuksesan ketentraman dalam jiwa. Karena ada juga istilah ghina, kaya. Ini ghina ini kaya ini bukan kaya harta saja, tapi ghina nafsi, kaya hati. Jadi yang paling penting adalah yang harus digarisbawahi bahwa peran kita seorang istri bukan saja mendorong untuk ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja. Sehingga suami pun juga mungkin akan terbebani dengan dorongan semacam itu. Tapi paling tidak bisa menenteramkan hati suami, bisa senantiasa mendoakan suami, mensupport apapun yang dilakukan oleh suami dalam kebaikan. Insya Allah itu juga kesuksesan seorang istri. Yang kedua, kalau ingin sukses sama-sama,
tidak menyalahkan, maka istri dan suami sering-sering hadir di majelis-majelis ilmu. Karena yakinlah di majelis-majelis ilmu satu dengan yang lain saling mendukung. Bukan saja istri mendukung suami untuk dekat kepada Allah, tapi seorang suami pun juga akan ikhlas, ridha, membiarkan, memastikan istrinya pada agama yang benar. Maka yakinlah itulah kesuksesan yang seutuhnya. Bukan hanya sukses di dunia, tapi yakin akan mendapatkan kesuksesan untuk nanti kelak ketika menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Husnul khatimah. Baik, masih ada satu pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Sabtaji yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan. Mungkin bisa langsung ke intinya Pak, waktunya sangat terbatas, mohon maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan bahwa teladan itu dari Rasulullah dan istri beliau. Nah sekarang ada banyak seorang yang sudah lama ditinggal oleh istrinya. Apa kiatnya untuk membangun semangat kembali untuk mencari pasangan lagi? Pasangannya. Lagi. Ya. Terima kasih. Ya baik. Semangat. Ini luar biasa pertanyaan ini. Sudah ditinggal lama oleh istrinya. Bagaimana bisa membangun semangat untuk tidak menikah lagi mungkin? Ya, ini curahan hati Pak, bukan? Pengalaman. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan istri kita sudah wafat, meninggal, ini kan gak ada yang nyemangatin. Jalan menuju sukses ini masih jauh, panjang. Maka solusinya cari istri lagi. Betul, betul itu. Setuju gak Bu? Enggak? Udah meninggal aja gak setuju gimana? Jadi cari istri lagi yang solihah, yang baik, yang juga sama hampir sifatnya dengan istri yang sudah meninggal. Itu yang dilakukan Rasulullah dulu ketika Khadijah wafat, hidupnya itu seperti tidak bersemangat. Tidak enak hidupnya, dakwahnya juga mulai agak lesu. Kemudian para sahabat ngelihat ini apa kita harus cari pengganti dari Khadijah. Karena Rasulullah ini cinta banget sama Khadijah dan Khadijah ini luar biasa tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nada. Akhirnya datang Khawlah binti Hakim. Ya, Khawlah binti Hakim ini menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ada pilihan 2 orang yang bisa dinikahi. Yang pertama adalah Saudah binti Zam'ah, seorang janda tua yang solihah baiklah insya Allah. Yang satu lagi Aisyah bintu Abu Bakar, ini seorang perawan. Gimana Rasulullah kira-kira mau atau enggak? Bapak kalau ditawarin gitu pilih yang mana Pak? Dua-duanya? Masya Allah. Aduh. Bu, Ibu, lanjut gak nih? Lanjut. Akhirnya apa yang terjadi ini karena Rasulullah itu menikahin istrinya bukan karena nafsu ya Pak? Bukan, tapi memang karena wahyu dari Allah, karena perintah dari Allah. Dinikahilah Saudah binti Zam'ah karena ketika itu Aisyah masih sangat kecil, belum sampai baligh, ditahan dulu tapi sudah dilamar sama Rasulullah. Sudah menikah dengan Saudah binti Zam'ah yang dipilih janda dulu, janda tua, udah tua banget. Ya. Karena niatnya dakwah untuk kebaikan, bukan nafsu. Akhirnya sudah menikahi Saudah binti Zam'ah baru setelah baligh Aisyah radhiyallahu anha dan atas ridho dari ayahnya juga Abu Bakar Siddiq, Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak ada salahnya kalau Bapak mau nikah lagi silahkan ya. Nggak ada paksaan, yang penting anak ridho, setuju dan Bapak juga ridho dengan istri yang sudah wafat. Ibu-ibu nggak boleh dengki ya. Kalau suami meninggal, Ustazah kalau suami saya meninggal siapa yang saya semangatin dong? Nikah lagi. Tapi beda, biasanya kalau perempuan itu jarang yang menikah lagi kalau dia sudah menjadi janda. Betul ya Bu ya? Tapi kalau bapak-bapak belum kering itu kuburan dikipasin. Cepat kering. Aduh luar biasa nih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah, luar biasa kaum Adam banyak tersindir di sini. Ustazah Nada, Ustazah Syifa terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan menjadi jariah bagi kedua guru-guru yang kita cintai. Dan insya Allah ini akan menjadi bahan bagi kita untuk mengoreksi hubungan kita dengan pasangan kita. Dan itu bagi yang sudah hidup bersama. Dan
Yang masih mencari pasangan, tentu saja carilah pasangan yang mengerti dengan agama. Karena segala sesuatu permasalahan nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan insya Allah besok di Ahad kami akan menghadirkan Habib Nabil Al-Musawa dan Ustadz Asmar Lambu dari Masjid Al-Muqarrabin, Jalan Raya Jati Waringin, Jakarta Timur. Akhirnya saya Agung Sulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim ya arhamar rahimin arhamna alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami semua hamba-Mu pada siang hari ini, pandanglah kami semua penuh dengan rahmat-Mu, dan pandanglah kami yang mengikuti program pada siang hari ini, jadikanlah kami semua ini menjadi wanita-wanita soleha, jadikanlah kami menjadi pria-pria yang soleh. Insya Allah kami bisa senantiasa menjadi hamba-Mu yang soleh-soleha, agar bisa senantiasa dalam ridha-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.